Ini sudah sampai Mojokerto. Kilometernya udah 142.353. Sedang berada di Kediri, guys. Suasananya cerah. Di sini kita balik ke Surabaya ya, menggunakan mobil Timor ini. Ya, ini speedometernya 242.290 kilometernya. Kemarin sih full tank itu sampai di FC ini, dari Surabaya start nyampe Kediri cuma satu strip, cuma kepake satu strip aja bensin. Itu full AC. Full AC. Bahan bakar saya isi pakai premium. Mobil ini memang khusus saya buat pakai untuk mudik, untuk jarak jauh. Karena menurut saya mobil Timor ini nyaman kalau untuk jarak jauh. Kalau menurut saya sih, kalau mobil sehat, terawat, standar, kalau menurut saya ini irit. Full tank kemarin isi cuma 150.000 udah full. Karena sisa bahan bakarnya itu jarumnya itu ada di strip tengah kurang sedikit, agak ke sana. Di sini strip, di sini aku isi 150 full. Nyampe di Kediri cuma satu strip aja, tapi lupa kemarin nggak aku videoin. Ini nanti perjalanan di Surabaya, coba kita lihat ya. Sekarang kilometernya 242.290. Nanti langsung aku pakai pulangin. Jadi uang 150.000 kemarin untuk bahan bakar kita buat untuk pulang pergi mobil ini. Sekarang coba kita panas ya teman-teman. Kita panasi dulu mesinnya. Wajib teman-teman, mobil itu harus kita panasi ya setiap hari minimal. Ya minimal 10 menit, 5 menit lah. Pokoknya yang penting kita panasi mesinnya.
mesinnya masih halus teman-teman. Suara mesinnya halus nih teman-teman. Mobil ini sangat rawat. RPM-nya antara 900 atau 1000. Coba kita dengarkan suara mesinnya teman-teman. Ini coba kita masuk ke dalam. RPM-nya 1000. Coba kita nyalakan AC ya. Blowernya, ini AC-nya. Tuh kan. AC-nya udah nyala. Baru nyala. Biasanya kalau untuk luar kota, kalau memang panasnya terik, saya pakai 3 teman-teman. Semburan anginnya kenceng, dingin. Kalau untuk biasanya malam atau sore kita pakai yang 2 ini. Saya pakai yang nomor 2 ini. Ini udah mulai dingin teman-teman. Dulu waktu benerin AC habis uang antara 3 jutaan teman-teman. Itu udah dari 2 tahun yang lalu. Jadi yang saya ganti waktu itu kompresor saya ganti, terus kondensor, evaporatornya nggak saya ganti. Habis itu sama isi freon. Udah itu teman-teman. Sebenarnya waktu itu masih kemahalan sih menurut saya, karena saya masih belum tahu ya. Jadi lebih berhati-hati lagi kalau ke bengkel AC. Tapi ya alhamdulillah masih awet sih AC-nya. Soalnya dulu saya beli itu dikasih copotan X Singapura. Itu harganya kisaran 1.800.000 teman-teman, kompresor bekas. Tapi alhamdulillah masih dingin sampai sekarang, pemakaian 2 tahun. Karena waktu itu kalau beli baru ya sebenarnya selisihnya sedikit sih teman-teman kalau yang baru. Jadi kalau menurut saya mendingan kita beli yang baru aja lah teman-teman. Untuk kompresor kita beli
sendiri aja, nanti kita tinggal panggil tukang servis AC-nya, itu kayaknya lebih murah. Karena sekarang kompresor AC saya pemakaian 2 tahun sudah mulai mengelitik teman-teman, sudah mulai bunyi di dalam kompresornya tuh. Saya servis sih katanya itu kena pistonnya teman-teman, piston dari kompresornya udah aus. Jadi tapi masih tetap dingin karena saya beli orinya, cuma bekas copotan aja. Kalau saran saya mendingan beli baru, selisih hanya beberapa ratus ribu, beli yang ori juga, atau beli merek-merek yang bagus, yang ternama. Alhamdulillah ini 2 tahun masih dingin teman-teman. Perawatannya sih cuma kadang kalau kita habis pakai hujan-hujanan itu kan kotor kondensor itu selalu saya bersihkan, saya semproti dengan air selang dengan tekanan yang sedang biar rontok semua kotorannya di kondensor. Perawatannya cuma itu aja, selalu saya bersihkan. Selama ini saya belum isi freon juga. Karena apa? Karena memang nggak bocor teman-teman, kecuali kalau bocor freonnya habis. Ini masih dingin. Sebenarnya kalau menurut saya untuk perawatan AC itu mudah, asal kita nggak jorok aja pemakaiannya. Selalu kita bersihkan kondensor. Terus ini evapnya ini kan ada blowernya di dalam ini. Di dalam sini ada blowernya ya. Di dalam sini ada blower. Itu setiap 6 bulan saya lepas, nanti saya kasih fotonya. Itu saya bersihkan sendiri, mudah itu. Kadang blowernya itu banyak debu yang masuk ke situ, jadi mempengaruhi kinerja putaran blowernya itu. Itu sih cuma saya bersihkan itu. Terus saya bersihkan ini pakai cleaner, kita beli cuma 25 ribuan AC cleaner kalau masalah. Nanti saya kasih tahu juga. Semprot cuma itu aja teman-teman. Sebenarnya simple kalau kita rajin, AC-nya awet. Cuma berhubung dulu itu beli kompresor yang bekas copotan, jadi 2 tahun udah ngelitik, 2 tahun pistonnya udah aus. Padahal ya nggak bocor teman-teman, oli dari kompresornya nggak bocor kata tukang servisnya. Waktu saya cek di bengkel, padahal masih dingin, cuma kok ngelitiknya itu kayak ngelitik gitu loh teman-teman. Ya nggak enak lah di telinga. Tapi sekarang nggak terlalu keras sih, cuma nggak enak aja di telinga. Katanya pak bengkelnya, ini pistonnya mas, piston dari kompresornya. Daripada dibenerin, mendingan beli baru aja, tinggal ganti kompresor aja, kita suruh pasang itu aja. Tapi masih belum saya ganti, tapi masih dingin ini dingin ini teman-teman, dingin. Apalagi kalau dibuat jalan kenceng, tambah dingin AC-nya. Jadi mobil ini sistem pendinginnya ada 2. Satunya di radiator, kipas radiator itu, sama di kipas kondensornya teman-teman. Dulu waktu beli mobil ini AC-nya sempet nggak dingin, terus saya cek ke tukang servis karena
kipas kondensornya mati. Ternyata setelah saya ganti kipas kondensornya itu sempat dingin teman-teman, dingin. Setelah pemakaian beberapa bulan rusak lagi, tapi bukan kipasnya, ternyata kompresornya yang sudah rusak. Terus saya ganti itu kompresor, sama kondensornya waktu itu udah kotor sekali teman-teman. Kondensornya apa, menurut saya udah nggak layak lagi, karena pemilik sebelumnya mungkin jorok sekali ya teman. Sebenarnya simple aja ini, kita selalu bersihkan kondensor setelah kita pemakaian jarak jauh kayak atau kena hujan, kan kondensornya kotor teman-teman. Itu kita bersihkan aja pakai air dengan tekanan air yang rendah, kita semprot-semprot kondensornya, udah gitu aja teman-teman. Alhamdulillah 2 tahun ini udah nggak pernah kena masalah di AC, normal. Jadi sistem pendingin mobil ini ada 2 kipasnya, satu yang ada di radiator, yang 2 ada di kondensor itu. Jadi kipasnya paling depan teman-teman di kondensornya itu. Yang kipas radiatornya yang di mesin itu yang di nomor 2. Jadi ada 2 pendingin. Jadi kalau kita pakai AC itu kipas kondensornya otomatis nyala. Kalau radiator kan kipas radiator untuk pendingin mesin, kalau yang kondensor ini untuk AC teman-teman. Jadi kalau mobil kalian, mobil Timor kalian AC nya nggak dingin, cek dulu itu kipas kondensornya nyala apa enggak. Kemungkinan itu kalau dia nggak nyala, nggak dingin teman-teman. Jadi kipasnya harus nyala 2 kalau kita pakai AC, kondensor harus nyala. Oke, kita udah panasin hampir lebih dari 20 menit ini teman-teman. Kita matiin dulu aja, matiin AC dulu. Udah mati, transmisinya enak, lembut, koplingnya juga nggak keras, koplingnya lembut teman-teman. Cuma kalau apa ya, kelemahannya itu apa ya, ya kaki-kaki teman-teman. Untuk larinya kenceng teman-teman. Ini yang SOHC nyaman sekali, apalagi yang DOHC ya teman-teman, pasti lebih kenceng lagi tariannya. Yang penting mobil itu nyaman, udah lebih dari cukup teman-teman. Pajaknya sih murah ini, pajaknya per tahun cuma 800.000 teman-teman. Wilayah Surabaya Selatan 800.000. Jadi kalau apa teman-teman mau beli mobil, usahakan semua sistem pendinginnya itu berjalan dengan baik. Jadi waktu itu mobil ini waktu overheat, pernah overheat juga. Yang pertama itu air radiator sering berkurang. Berkurangnya itu antara kalau apa lumayan lah 1 gelas teman-teman. Untuk pemakaian setelah dipakai mesti berkurang airnya itu. Ternyata waktu dibenahin, saya ganti water pumpnya itu, water pump sama water pump aja teman-teman. Ganti water pump,
harganya cuma antara 170.000 waktu itu 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu harganya 170.000 water pump ori. Sirkulasi airnya lancar tapi masih overheat ya, nggak sampai mogok sih teman-teman. Temperaturnya naik, habis itu saya matiin langsung, nggak sampai overheat. Kok masih panas juga. Akhirnya saya teliti lagi, saya ke tukang bengkel, ternyata cuma sepele teman-teman. Ganti tutup radiatornya. Tutup radiatornya itu sudah aus juga mungkin ya, apa sudah nggak optimal, nggak maksimal mungkin ya buat nutup. Jadi pengaruh di tutupnya juga, tutup radiator. Setelah saya ganti tutup radiatornya itu, alhamdulillah 4 tahun ini mobil ini udah nggak pernah overheat, nggak pernah panas. Dulu kalau panas jarumnya ini ngelebihi di garis tengah itu teman-teman. Jadi di sini. Nah, kalau teman-teman tahu sikap, harus langsung dimatiin. Jangan sampai dibuat jalan, kasihan mesinnya nanti. Alhamdulillah setelah ganti water pump itu sama ganti tutup radiator yang di atas itu, yang buat isi air itu, tutup radiatornya itu, alhamdulillah 4 tahun ini udah nggak pernah rewel mesinnya. Cuma teman-teman lebih keperawatan kalau mobil Timor itu apa ya, kaki-kakinya teman-teman. Sering buat luar kota itu yang kena ball jointnya. Kalau untuk suspensinya memang enak. Kalau ada yang bilang suspensi mobil Timor itu keras, berarti mobilnya udah nggak bener itu suspensinya, mungkin udah dimodif. Kalau masih standartan itu masih empuk teman-teman. Ini saya pakai R16 185/55 bannya, jadi nggak terlalu nggak terlalu lebar banget velgnya, itu masih enak. Apalagi kalau kita pakai yang standar bannya, malah lebih empuk teman-teman. Kan ada tuh yang bilang suspensi mobil Timor tuh lebih keras. Coba sampai pakai sendiri mobilnya, rasakan sendiri, asalkan standar ya teman-teman. Coba bedakan dengan mobil-mobil lain. Setelah ini saya kembali ke Surabaya. Kita lihat teman-teman, kita lihat nanti ini berapa kilometer jarak antara Kediri Surabaya dan konsumsi BBM-nya itu berapa yang terpakai.
saya vlog. Sampai Mojokerto, kilometernya udah 242.353, bensinnya udah segini, udah hampir satu strip karena lumayan padat ini tadi. Dan suhunya nggak seberapa panas nih teman-teman, kipasnya muter terus, kondisinya fit. Oke, ini udah keluar dari Mojokerto. BBM-nya udah segini, udah hampir satu strip. Suhu mobilnya masih di bawah ya, lumayan, masih nggak mendekati, masih dingin lah istilahnya. Kilometernya kilometernya udah 242.355. Oke, pantengin terus sampai Surabaya nanti. Terima kasih.
teman-teman. Ini kita sudah sampai Surabaya. Alhamdulillah. Makan bensin segini, 1 strip lebih sedikit. Terus suhunya tetap masih di bawahnya, tengah-tengah itu teman-teman. Dekatnya AC lebih sedikit. Kecepatan rata-rata 80, 90, 100, 90 lah teman-teman. Alhamdulillah udah sampai Surabaya.